Nah, kita lihat uh, pada pengerjaannya begitu ya. Nah, di sini domain kita ini adalah domain, ya sebenarnya bukan domain cincin ya, domain lingkaran ya. Lingkaran modulus Z lebih kecil dari 1. Kalau modulus Z lebih kecil dari 1, maka tentunya deret 1/1 main Z ini akan konvergen sesuai dengan sifatnya dari deret geometrik. Dan demikian pula, kalau Z ini modulusnya lebih kecil daripada 1, saat Z dibagi 2, modulusnya juga akan lebih kecil daripada 1. Nah, sehingga yang bagian pertama juga bisa dinyatakan ke dalam deret pangkat geometrik. Nah, sehingga fungsi FZ ini dapat dinyatakan menjadi, ya ini min setengah dikali 1 plus Z per 2 tambah Z pangkat 2 per 4 dan seterusnya. Ini yang bagian pertama. Yang kedua menjadi 1 plus Z plus Z pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita gabungkan ya nanti menjadi dalam bentuk sigma ya. Sigma dari 1 dikurangi 1/2 pangkat N plus 1 dikali Z pangkat N. Di mana N-nya dari 0 sampai tak hingga. Ya, ini pada akhirnya akan ekuivalen dengan deret Maclaurin. Tetapi domainnya ya hanya terbatas pada rentang saat modulus Z lebih kecil dari 1. Oke, kali ini kita lihat pada domain yang kedua. Domain yang kedua itu adalah saat modulus Z lebih dari 1 tapi kurang dari 2. Nah, ini benar-benar bentuk cincin ya. Lebih dari 1 radiusnya tapi lebih kecil daripada 2. Nah, di sini fungsinya masih sama, tapi yang berbeda adalah cara menderetkannya. Kenapa? Karena di sini pada domain yang domain cincin tersebut, modulus Z itu lebih dari 1. Nah, kalau ini diterapkan pada deret geometrik seperti pada contoh di atasnya, pada contoh sebelumnya, maka ini malah tidak konvergen. Ingat, deret pangkat geometrik 1 dibagi 1 min Z itu konvergennya kalau modulus Z lebih kecil dari 1. Kalau lebih dari 1 ya malah tidak konvergen. Nah, tetapi kita untungnya juga punya sifat kebalikan begitu ya. Kalau modulus Z lebih dari 1, maka modulus dari seperset akan lebih kecil daripada 1. Nah, artinya seandainya deret pangkatnya adalah dalam seperset, kita masih bisa punya deret yang konvergen. Untuk sifat yang satunya lagi, untuk modulus Z yang lebih kecil dari 2, ini berakibat modulus dari Z per 2 lebih kecil dari 1. Sehingga untuk yang bagian ini kita bisa menggunakan ekspansi deret yang sama dengan contoh sebelumnya. Nah, saat kita menderetkannya, nah ini yang kita harus hati-hati. Yang bentuk pertama masih sama ya, min setengah dikali 1/1 min Z pangkat 2. Dari Z per 2. Karena apa? Di sini modulus dari Z per 2 lebih kecil dari 1. Berarti deret ini kalau dinyatakan dalam pangkat dari Z per 2, dia akan konvergen. Sehingga kita bisa menggunakan pola yang sama dengan contoh sebelumnya. Karena di sini modulus dari Z per 2 masih lebih kecil daripada 1. Sehingga kalau dinyatakan dalam deret geometrik, dia masih konvergen. Nah, kemudian kalau yang 1 dibagi 1 min Z. Kalau ini kita deretkan dalam pangkat dari Z, maka dia akan divergen karena modulus Z lebih dari 1. Tetapi kita juga punya bahwa modulus seperset akan lebih kecil daripada 1. Nah, ini artinya kita harus menyatakan ini ke dalam pangkat dari seperset. Itulah mengapa perlu diubah ke bawahnya menjadi minus 1 dibagi Z kali 1 min seperset. Ya.
Ini kalau dikalikan kan jadi Z min 1 kan. Ya, kebalikannya dari yang atasnya. Ya, dalam bilangnya tinggal diberi tanda minus di sini. Jadi, kita nggak bisa menderetkan ini seperti deret sebelumnya. Kita harus memunculkan bentuk superset. Bentuk superset yang modulusnya lebih kecil daripada 1. Sehingga ini bisa menjadi deret yang konvergen. Sehingga yang ini menjadi min superset dikali, nah ini deret pangkat dengan rasio superset. Ya. 1 plus superset pangkat 2 dan seterusnya. Nah, akibatnya kita jadi punya dua bagian sigma ya. Yang pertama untuk yang pangkat Z-nya positif atau 0, ini menjadi sigma dari minus Z pangkat N dibagi 2 pangkat N plus 1. Kemudian yang satu lagi adalah untuk yang pangkat negatif dari Z, yaitu sigma dari minus seper Z pangkat N, di mana N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Nah, inilah contoh bagaimana kita mengekspansikan deret Laurent pada suatu domain cincin. Selanjutnya, untuk domain yang ketiga, yaitu domain modulus Z lebih dari 2. Pada domain ini, kita punya bahwa modulus dari Z lebih dari 2. Sehingga kalau misalkan kita membuat deret pangkat dalam Z atau deret geometrik dengan rasio Z atau rasio Z per 2, maka dia akan divergen. Nah, makanya kita menggunakan kebalikannya, di mana di sini seperset lebih kecil daripada setengah modulusnya, dan dengan demikian modulus dari 2% pasti lebih kecil daripada 1. Ya, ini juga otomatis berarti modulus dari seperset juga akan lebih kecil dari 1. Nah, jadi saat kita menderetkan fungsi fz, kita mencoba untuk menderetkan ke dalam deret geometrik dengan rasio seperset atau 2% supaya dia konvergen. Kalau dalam Z, dia malah akan divergen. Nah, di sini kita kembali ke bentuk awal dari fz, begitu ya. Seperset min 2 minus seperset min 1. Nah, di sini kita mencoba untuk mengakali ya supaya muncul bentuk 2% sama 1%. Jadi seperti ini, seperset dikali 1 min 2% dikurangi seperset dikali 1 min seperset. Nah, karena ini rasionya sudah lebih kecil daripada 1 modulusnya, berarti dia konvergen, kita bisa mengekspansikan ke dalam ya bentuk deret pangkat, deret geometrik. Nah, sehingga kita mendapatkan untuk yang bagian pertama ini menjadi sigma dari 2 pangkat N dibagi Z pangkat N. Yang kedua menjadi sigma dari seperset pangkat N. Dicari selisihnya, lalu dikali seperset. Nah, kebetulan ya seperset ini kan juga merupakan pangkat negatif dari Z, sehingga kita bisa ya menggabungkannya menjadi sigma dari 2 pangkat N min 1 dibagi Z pangkat N plus 1, di mana N-nya mulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, kalau kita mau menyatakan ke dalam formatnya deret Laurent, ini kan untuk yang pangkat negatif, N-nya biasanya mulai dari 1. Ya, kita bisa nyatakan ke dalam sigma N-nya dari 1 sampai tak hingga 2 pangkat N min 1 dibagi Z pangkat N. Seperti ini. Jadi inilah representasi dari fungsi fz untuk domain modulus Z lebih dari 2. Nah, jadi kesimpulannya, ternyata fungsi fz yaitu 1 dibagi Z
Z pangkat 2 min 3Z tambah 2 memiliki 3 macam representasi deret Laurent. Yang pertama, untuk domain modulus Z lebih kecil daripada 1, yang mana ini akan ekuivalen dengan deret Maclaurin-nya. Yang kedua, ini pada domain modulus Z di antara 1 dan 2. Yang ketiga, pada domain saat modulus Z lebih dari 2. Dan ya, tentunya lebih kecil dari tak hingga. Ya, kalau secara geometris yang benar-benar merupakan domain cincin adalah yang kedua. Karena pada prinsipnya tiga-tiganya merupakan deret Laurent. Ya. Dan saat misalkan Anda diberikan sebuah fungsi, ya tentunya Anda perlu menentukan ya pada domain-domainnya yang mana saja sehingga dia menjadi analitik. Ya, tentunya Anda harus menghindari saat penyebutnya sama dengan 0. Dan nanti Anda akan punya beberapa domain dan masing-masing akan memiliki representasi deret yang berbeda. Nah, sebagai contoh ini misalkan kalau Z-nya 0, maka pada domain yang pertama Anda bisa menghitung karena ini 0 pangkat positif. Dan 0 juga masuk ke dalam domain ini. Sedangkan kalau pada domain kedua dan ketiga ada Z dalam penyebut. Sehingga kalau Anda masukkan Z-nya 0, maka jumlah deretnya akan tidak terdefinisi. Makanya di sini 0 nggak masuk ke dalam dua buah domain ini. Nah, jadi misalkan Anda ya menghadapi soal deret Laurent, ya tentunya Anda jangan cuma sekedar menentukan deretnya, ya, tapi juga menegaskan pada domain mana ia konvergen. Dan tentu saja apabila domainnya dibuat spesifik, misalkan deret Laurent pada domain sekian, itu tentunya deret Laurentnya akan tunggal. Tapi apabila domainnya tidak dispesifikkan, maka deret Laurent itu bisa lebih dari 1 dan mewakili area konvergensi yang berbeda-beda. Ya, baik. Jadi itu materi mengenai deret Laurent. Sekaligus juga ya ini secara efektif ya menjadi materi terakhir juga untuk perkuliahan analisis kompleks. Ya sebenarnya ada materi yang lain juga ya seperti residu dan kutub, lalu penerapan residu dan lain-lain. Tetapi ya dalam situasi saat ini sepertinya juga tidak realistis untuk bisa menyelesaikan semua materi. Ya, tapi setidak-tidaknya materi-materi yang esensial sudah semuanya disampaikan. Ya, jika Anda tertarik untuk mempelajari materi-materi lanjutan, barangkali bisa dipelajari secara mandiri. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya.